Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda bagi Anda bersama saya Pendeta Marcel Kano. Ya, saya sungguh bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Dia berikan kepada saya untuk menjadi sumber berkat, untuk menjadi sumber daripada apa yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk membagikan itu. Ya. Itu satu tugas yang Tuhan percayakan kepada saya sejak masa muda. Saya sudah melayani Tuhan lebih dari 30 tahun. Dan itu semua karena kasih karunia. Apakah semuanya mudah? Tidak. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus disadarkan terus menerus bahwa kehidupan kita menjadi satu perjalanan yang penuh dengan tantangan. Tapi kita lihat di dalam Wahyu Tuhan bilang, bagi mereka yang mengatasi, ya, Tuhan mau bahwa kita benar-benar menjadi lebih dari pemenang. Untuk itu kita harus mempelajari firman Tuhan terus menerus. Dan dalam minggu ini kita sudah berbincang tentang memuridkan. Ya, kita berfokus kepada Matius pasal yang ke-28, ya, di mana Tuhan berfirman, pergilah, ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka, ya, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Nah, kemarin kita sudah mulai 2 hari ini untuk bicara tentang memuridkan, dan ini hari yang ketiga. Ya, kemarin kita bahas tentang Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Ya, memang kita baca 25 supaya kita tahu bahwa pada saat ini banyak orang yang berduyung-duyung kepada Yesus, mau mengikuti Yesus, mau dengar Yesus untuk Yesus berbicara. Tapi lebih daripada itu, Yesus berkata, siapa yang mau mengikut aku? Ya, siapa yang benar-benar mau berjalan bersama saya? Ia harus membenci bapa, ibu, istri, anak, saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Nah, hari ini mari kita fokus kepada Lukas pasal yang ke-14. Sekali lagi Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Ya, ayat berikut daripada yang kemarin. Jadi tetap dia berbicara kepada rombongan yang sedang mengikuti dia, termasuk murid-muridnya. Dan di dalam Lukas 14 ayat yang ke-27 dikatakan begini. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Wow. Jadi sekali lagi, Yesus sendiri memberitahukan kepada kita karakteristik daripada seorang murid. Sebelum kita dapat memuridkan orang lain, ya, kita lebih dahulu harus tahu apa itu menjadi murid. Ya, dan pertanyaan lebih lagi, apakah Anda dan saya sudah menjalankan? Bagaimana saya dapat mengajarkan kepada Anda kalau saya tidak melakukan? Kalau saya cuma mengajarkan, itu teori saja. Tetapi Tuhan mau bahwa kita lebih banyak berbicara daripada pengalaman yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, saya ingin membaca satu ayat lagi, 2 ayat di dalam Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-24 dan 25. Karena ini lebih jelas lagi daripada apa yang kita barusan membacakan, ya. Jadi untuk menjadi muridnya harus memikul salib mengikut aku. Nah, lalu Yesus berkata, Matius 16 ayat 24 dan 25, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Jadi kali ini dia berbicara kepada muridnya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ingat tadi, memikul salib, mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena ayat yang 25, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku,
Ya, bukan kehilangan nyawa karena apa saja, no, karena aku, karena Yesus, ia akan memperoleh. Jadi ada 3 hal yang kita dapat menemukan di dalam firman Tuhan ini, ya, yang memperkatakan tentang seorang yang benar-benar mau mengikuti Yesus. Seorang murid, seperti saya sudah menjelaskan, mengikuti gurunya. Jadi kalau kita mau menjadi murid, kita mau mengikut gurunya, kita mau mengikut Yesusnya, ada 3 hal yang kita harus lakukan. Yang pertama dikatakan menyangkal dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu tidak mudah. Ya, kadang-kadang kita punya egonya. Ya, kadang-kadang kita punya pemikirannya bahwa kok gak adil. Ya, padahal Tuhan maha adil. Ya, dia begitu adil bahwa dia mau mengampuni semua dosa kita. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa jauh kita mau menyangkal dirinya. Ya, kemarin saya sudah bahas tentang membenci bapak, ibu, istri, anak, saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Dengan kata lain, seberapa jauh kita mengutamakan rencananya Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya jujur ngomong, pada waktu saya masih muda, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tidak akan lupa pada tahun 1982, saya serahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Dan sampai hari ini, saya jujur ngomong, saya tidak pernah menolak ke belakang. Cuma rencananya Tuhan beda dengan rencananya saya. Rencana yang Tuhan miliki bagi kehidupan saya jauh lebih dahsyat daripada yang saya miliki. Dan memang saya harus menyangkal diri. Saya punya rencana. Saya waktu itu masih belajar menjadi accountant. Ya, latar belakang memang saya matematika dan sebagainya. Saya suka statistik. Ya, itu pribadi saya. Tapi saya harus meninggalkan. Saya harus menyangkal diri, saya harus menyangkal kemauan saya harus menyangkal rencana saya bagi hidup saya. Dalam seluruh aspek hidup saya ada banyak hal yang tidak sesuai dengan kemauannya saya. Tapi begitu saya mulai menyerahkan nyawa saya ke dalam tangannya Tuhan, ya, pada tahun 1982. Ya, saya mulai belajar. 1985 saya ikut Discipleship Training School. Saya pergi ke sekolah misi. Saya pergi ke Indonesia. Dan disitulah saya menemukan panggilan saya. Di mana saya melayani di Indonesia. Sampai hari ini saya masih memimpin gereja. Jemaat kami kebanyakan orang Indonesia. Ya. Jadi saya melihat dari sejak lama sekali, 30 tahun yang lalu, Tuhan sudah menaruh satu benih di dalam hati saya untuk benar-benar menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib. Ya, sekali lagi, itu gak mudah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang makan hati. Banyak orang bikin masalah. Banyak orang bikin pencobaan. Ya, mereka bikin sulit, susah dalam hidupnya. Tapi seberapa jauh kita siap menyangkal dirinya, memikul salib, membayar harga, mengikuti Tuhan. Itu enggak gratis. Menerima Tuhan itu gratis. Ya, salvation, keselamatan, itu gratis. Tetapi untuk mengikuti Tuhan, dikatakan kita harus memikul salib, membayar harga. Seberapa jauh Anda siap membayar harga? Itu ada satu pertanyaan yang kita harus renungkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dan yang ketiga dikatakan, ya, mengikuti aku. Ya, bukan Tuhan mengikut saya. Tapi saya harus ikut rencana daripada Tuhan. Saya kasih contoh. Musa. Tuhan punya rencana dari sejak Kejadian 15. Ya, Tuhan sudah bicara kepada Abraham bahwa bangsa Israel akan masuk di dalam tanah yang bukan mereka miliki.
tapi mereka juga akan keluar dari tanah itu. Ya, jadi Tuhan sudah punya rencana untuk membawa Israel masuk ke Mesir, kemudian memimpin bangsa Mesir untuk keluar. Itu rencana Tuhan. Cuma pada waktu bangsa Israel di Mesir, dia membutuhkan seorang yang mau mengikuti rencana Tuhan. Ya, yaitu orang bernama Musa. Tuhan memilih Musa untuk menjadi pelaku daripada rencana yang dia miliki. Jadi Musa mengikuti rencana Tuhan, bukan Tuhan mengikuti rencana Musa. Begitu juga bagi kita. Seberapa jauh kita benar-benar menjadi pengikut Tuhan. Karena rencana Tuhan itu jauh lebih baik. Rencana Tuhan penuh damai sejahtera, penuh pengharapan, luar biasa itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam firman Tuhan yang kami pelajarin hari ini ada 3 hal. Yang pertama, menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib. Dan yang ketiga, mengikut Tuhan. Mari menyerahkan nyawa kita untuk benar-benar menjadi pelaku Kristus, untuk menjadi murid Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang di hadapan Engkau, kami sungguh bersyukur kepada Engkau atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu, atas pertolongan yang Engkau berikan. Dan hari ini pun Tuhan, kami tahu apa yang kami boleh pelajari hari ini tentang memikul salib, menyangkal diri, mengikut Engkau. Itu tidak mudah Tuhan. Karena kami masih punya ego, masih punya kemauan sendiri. Ya, dan untuk itu Bapa, biar hari ini kami sungguh-sungguh menyerahkan ego kita ke dalam tangan Engkau. Bahwa bukan aku lagi, tapi Engkau Tuhan. Biar Engkau lebih besar di dalam aku Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan terus berkarya dalam hidup Anda. Ya, biar berkat daripada Allah, kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Ya, sekali lagi shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Shalom.